Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 626 sampai bab 630. Bab 626 melarikan diri dari bahaya. Saya sangat bersemangat dengan pertarungan tadi sehingga saya tidak memikirkan apapun. Baru pada saat itulah dia menyadari kehilafannya. Dia mengutuk dan berkata, "Sial, kamu benar-benar mengabaikan masalah sebesar itu." Wu Yun sudah menyadari bahwa kebisingan besar yang disebabkan dalam pertarungan pasti akan menarik perhatian orang lain. Saya tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, Wu Yun masih muda. Meski dibandingkan saat dia keluar dari keluarga, dia sudah jauh lebih dewasa. Tapi tidak ada orang yang sempurna, Wu Yun masih berusia 20 tahun. Terkadang, memikirkan sesuatu tidaklah begitu komprehensif. Namun, orang dewasa benar-benar dapat tumbuh hanya melalui kesalahan yang tak terhitung jumlahnya dan riasan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masalah yang diabaikan Wu Yun kali ini terlalu besar. Tepat ketika Wu Yun hendak terbang keluar dari gua. Saat dia hendak memulai, dia segera berhenti. Karena dia merasakan aura mendekat dengan cepat dari luar. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan lebih dari 100 aura berbeda telah tiba di luar gua. Dia tahu sudah terlambat untuk pergi lagi. Benar saja, setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di luar. Kemudian, semburan suara berisik terdengar. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba berkata, "Tidak, guru pria sepertinya tidak mengikuti." Kemudian suara Feng Yuanhuo terdengar. "Beritahu dia tentang kondisi pikiran spiritualmu." Pria itu berkata lagi, "Tidak, saya sudah mencobanya berkali-kali dan saya tidak dapat merasakannya." Mungkin. Pada saat ini, Feng Yuanhuo tiba-tiba menurunkan tingkat desibel dan berkata, "Tidak, saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi baru saja saya tiba-tiba merasakan ada energi spiritual yang sangat ganas di dalam gua. Selain itu, saya juga secara samar-samar merasakan sisa aura api suci. Mungkin Wu Yun adalah di dalam." Wu Yun. Seseorang menggema, mungkinkah hilangnya kontak guru Men ada hubungannya dengan Wu Yun? Setelah jeda, Feng Yuanhuo berkata, "Kami belum yakin. Jika dia bertemu Wu Yun, dia harus memberitahu kami sesegera mungkin. Kecuali..." Feng Yuanhuo mengerutkan kening dan tidak melanjutkan, lalu memberitahu orang-orang di belakangnya. "Murid, dengarkan perintahnya. Jagalah gua dan jangan biarkan siapapun keluar. Kami tidak tahu bagaimana situasi di dalam gua saat ini. Pemimpin guru, ikut saya dan lihat." Wu Yun kemungkinan besar bersembunyi di gua ini. Kali ini, jangan membuat kesalahan apapun. Jika Anda bertemu dia, kamu akan memblokir area sekitar untukku. Aku masih akan membunuhnya secara pribadi. Mungkin Feng Yuanhuo merasa marah setelah mengalami frustrasi atas kegagalan terakhirnya. Dia masih sangat bertekad untuk membiarkan Wu Yun mati di tangannya sendiri. Meskipun yang lain agak meremehkan perintah Feng Yuanhuo, mereka tidak akan membiarkannya melarikan diri jika dia tidak ingin membunuh Wu Yun sendirian terakhir kali. Itu membuatku membuang banyak energi sekarang. Tapi bagaimanapun juga, Feng Yuanhuo adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka, jadi dia masih harus memberinya wajah, dan sulit untuk membantahnya. Mereka tidak tahu bahwa di dalam gua, Wu Yun mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Tapi Wu Yun juga cukup gugup saat ini. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di gua kecil ini. Tidak apa-apa jika satu atau dua orang masuk, tetapi jika mereka semua masuk sekaligus, mungkin akan sulit untuk melarikan diri. Untuk rencana saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada guru Men yang sudah meninggal. Selama guru yang sudah meninggal ini bisa menarik perhatian mereka sejenak, Wu Yun bergegas keluar dengan percaya diri. Namun, kali ini,
saya khawatir harus ada pertumpahan darah lagi. Mungkin mustahil untuk melarikan diri tanpa kehilangan apapun. Adapun sekelompok murid yang menjaga pintu masuk gua di luar, Wu Yun tidak menganggapnya serius. Pada saat itu, 100 binatang transformasi ilahi bergegas keluar pada saat yang sama dan menginjak-injak mereka sampai mati. Saat Wu Yun berpikir, dia melihat langkah kaki mendekat ke dalam. Wu Yun menenangkan diri dan bersembunyi di balik batu besar dekat pintu masuk gua. Dengan cara ini, akan memudahkan untuk tindakan selanjutnya. Setelah beberapa saat, Feng Yuanhuo dan lebih dari selusin orang terlihat. Feng Yuanhuo berjalan di garis depan. Setelah memasuki gua, saya melihatnya meliriknya dan ekspresinya langsung berubah. Gua itu tidak sebesar yang dibayangkannya, setiap batu dan pohon bisa terlihat jelas dalam sekejap. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura Wu Yun, dia masih memiliki intuisi yang dimiliki oleh orang kuat di alam Yuan He. Dia segera menatap batu besar tempat Wu Yun bersembunyi. Wu Yun memperhatikan setiap gerakan mereka melalui celah batu sempit ketika dia melihat mata Feng Yuanhuo menatap ke atas. Dia dengan cepat mundur. Dia berbisik diam-diam, mungkinkah dia menemukannya? Begitu ketahuan, semua rencananya akan hancur. Dan Feng Yuanhuo sebenarnya siap untuk melangkah maju, meski dia tidak yakin. Namun dia memiliki intuisi bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik batu besar ini. Saat dia sedang menunggu saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara dari tempat lain. Direktur Feng, cepat kemari. Ada mayat berdarah di sini. Sepertinya dia meninggal belum lama ini. Feng Yuanhuo kemudian mengambil kembali langkahnya dan menoleh untuk melihat ke sana. Wu Yun menghela nafas lega. Dia sengaja menyembunyikan tubuh guru pria. Tempat yang tidak mencolok, namun tidak sulit ditemukan. Kini, langkah pertama rencananya telah berhasil. Selanjutnya, kita tinggal melihat apakah Feng Yuanhuo akan tertipu. Selama dia lolos, semuanya sudah direncanakan. Saat ini, Wu Yun juga sangat gugup. Dapat dikatakan bahwa satu pikiran adalah hidup dan mati. Namun, meskipun Feng Yuanhuo membuang muka, dia tetap tidak bergerak. Direktur Feng, kemarilah dan lihat, sepertinya itu Guru Yun. Saat ini, orang lain berkata. Akhirnya, Feng Yuanhuo mundur. Dia berbalik dan berjalan ke sana, tapi sebelum pergi, dia memerintahkan dua guru Akademi Skyfire di belakangnya, kalian berdua, pergilah ke belakang batu besar itu dan lihatlah. Kemudian, dia terbang menyingkir dan mendarat di tubuh yang berlumuran darah. Di sebelah badan. Kedua guru alam Lingkong pun menuruti instruksinya dan berjalan menuju batu tempat Wu Yun bersembunyi. Wu Yun akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat Feng Yuanhuo pergi dengan matanya sendiri. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengikuti rencananya, kedua penggarap alam voli ini tidak cukup untuk merusak rencananya. Apalagi Feng Yuanhuo sebenarnya membantu Wu Yun. Setelah beberapa saat, hanya menunggu dua penggarap alam voli mendekat, Wu Yun mengejutkan mereka dan mungkin bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Di belakang batu besar, melalui celah, Wu Yun melihat bahwa dua pembudidaya alam melonjak yang diperintahkan oleh Feng Yuanhuo telah berjalan mendekat. Ia tidak terburu-buru mengambil tindakan, ia harus menunggu hingga berada pada jarak yang sesuai. Kejutkan dan bunuh dengan satu serangan. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Setengah meter. Tiba-tiba, mata Wu Yun menyipit, dan waktunya telah tiba. Sambil berpikir, bayangan dewa perang muncul seketika. Dalam sekejap mata, 5 elemen Ventian telah terkondensasi. Ledakan. Kedua orang itu tidak siap dan tiba-tiba dipukul oleh Wu Yun. Pada jarak sedekat itu, Wu Yun menerima pukulan telak. Api suci menyerang tubuh. Meskipun dia belum mati, dia tidak jauh dari kematian. Pada saat yang sama, Feng Yuanhuo dan yang lainnya di sana segera bereaksi, wajah mereka pucat. Dia memarahi, Wu Yun, kamu benar-benar di sini.
Perhatikan kemana kamu berlari dan tutup pintu masuk gua untukku. Bab 627, semua binatang berlari bersama. Saya melihat sekelompok guru terbang menuju pintu masuk gua. Pada saat yang sama, para murid di luar juga mendengar raungan Feng Yuanhuo. Mereka semua bereaksi, masing-masing memegang senjata dan menutup pintu masuk gua. Tapi bagaimana Wu Yun bisa memberi mereka kesempatan lagi untuk mencegatnya? Dia tersenyum dingin dan mengetukkan jarinya pada cincin penyimpanan. Gambar gunung, sungai, dan ribuan binatang muncul seketika. Ikuti nyanyian Wu Yun. Dalam sekejap mata, monster terlihat berlarian keluar dari peta binatang. Semua orang di dalam gua tercengang pada awalnya, dan kemudian ketika mereka merasakan tingkat budidaya monster-monster ini. Feng Yuanhuo berkata dengan nada menghina. Aku ingin menggunakan binatang suci ini untuk membantumu melarikan diri. Itu hanya mimpi. Tetapi begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Untuk mereka. Meskipun monster-monster ini tidak mencolok di tangan mereka, mungkin jumlahnya terlalu banyak. Hanya dalam beberapa saat, ratusan monster keluar. Dalam sekejap, gua yang tidak terlalu luas itu menjadi begitu ramai hingga tidak ada ruang untuk berdiri. Dengarkan saja auman binatang di gua ini. Memekakkan telinga. Guncangan tersebut menyebabkan seluruh gua sedikit bergetar, seolah-olah akan diguncang. Bajingan, bunuh binatang buas ini untukku, dan aku akan membunuh Wu Yun. Suara marah Feng Yuanhuo terdengar di antara auman binatang itu. Segera setelah itu, ratapan binatang ajaib juga terdengar. Mendengar suara ratapan ini, hati Wu Yun kembali berdarah. Kali ini, saya tidak tahu seberapa besar kerugian kami. Tiba-tiba, jiwa Wu Yun tergerak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil peta gunung, sungai, dan binatang yang tergantung di udara ke tangannya. Segera setelah itu, sekelompok binatang ajaib bergegas keluar dari gua. Wu Yun duduk di salah satu monster. Di belakangnya, auman Feng Yuanhuo dan yang lainnya, serta ratapan para monster, terdengar satu demi satu. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari selusin monster hilang. Namun, rencana Wu Yun berhasil, dan kini dia telah mencapai pintu masuk gua. Hanya perlu beberapa saat untuk berhasil melarikan diri. Di luar, sekelompok murid mendengar auman binatang dari dalam gua, bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun menurut mereka, karena gurunya masih di dalam dan belum keluar, maka pasti aman. Sama sekali tidak memikirkannya. Namun tak lama kemudian, mereka menyesalinya. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Saya melihat Wu Yun mengendalikan lusinan monster yang tersisa dan bergegas keluar dengan gila-gilaan. Pada awalnya, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun seiring bertambahnya jumlah monster, semakin sulit untuk membawanya lagi. Segera, teriakan datang satu demi satu. Wu Yun duduk di atas badak bercula raksasa dengan budidaya alam transformasi ilahi tingkat 8 dan menuju ke kejauhan. Beberapa siswa yang tidak takut mati melihat Wu Yun dan ingin datang dan mencegatnya. Namun untuk peran seperti ini, Wu Yun tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Saya melihat badak bercula raksasa itu menggesek ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 kali, langsung menggunakan culanya yang besar untuk menembus tubuh kedua orang tersebut. Sisanya tidak berani terus datang dan mengepung. Wu Yun mengendarai badak bertanduk raksasa dan melarikan diri ratusan meter sebelum berhenti. Di belakangnya, serangkaian suara ratapan terdengar. Sebagian besar dari 100 atau lusinan siswa meninggal segera setelah digigit dan diinjak oleh kelompok monster ini. Tapi wajah Wu Yun juga tidak terlihat bagus. Sebelum meninggalkan gua, dia meninggalkan lebih dari 30 monster di dalam gua untuk menunda Feng Yuanhuo dan yang lainnya. Saat ini, tidak satu pun dari mereka yang keluar hidup-hidup. Segera, saya melihat serangkaian suara keluar dari gua. Itu adalah Feng Yuanhuo dan lainnya. Lihatlah pemandangan di luar ini. Mereka sangat marah hingga hampir mati. Pada saat yang sama,
Feng Yuanhuo memarahi, kalian semua pergi dan bantu siswa-siswa ini. Li Qi, ikuti Wu Yun bersamaku. Kali ini, kamu harus membunuhnya apapun yang terjadi. Li Qi ini juga seorang guru di Akademi Tianhuo. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari kultivator 3 dimensi dan alam di antara masyarakat. Tingkat budidaya berada pada tingkat pertama alam Yuanhe. Melihat guru-guru itu bergabung dalam pertempuran, Feng Yuanhuo dan Feng Yuanhuo bergegas ke arahnya lagi. Wu Yun tahu bahwa tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama. Peta gunung, sungai, dan binatang terungkap lagi, dan kekuatan isap yang kuat muncul. Monster-monster yang masih hidup itu langsung tersedot. Dia tidak akan meninggalkan monster-monster ini di sini untuk menjaga diri mereka sendiri. Terlebih lagi, tanpa kendalinya, monster-monster ini mungkin hanya menunggu untuk mati. Lebih baik melarikan diri sekarang dan mencari cara untuk membunuh mereka nanti. Mari kita berurusan dengan Feng Yuanhuo dan kultivator alam Ning Yuanhe lainnya terlebih dahulu. Kemudian, Wu Yun terlihat menghindar dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah menghitung secara kasar, saya merasa sakit hati. Monster-monster itu tertinggal di dalam gua, ditambah selusin monster yang terbunuh sebelumnya. Saat ini, hampir 50 binatang suci telah hilang. Meskipun jumlahnya ratusan, mereka tidak dapat menahan kerumitan seperti itu. Jika Anda melakukan ini belasan kali, Wu Yun akan menjadi komandan yang hebat lagi. Di depan, Wu Yun berlari dengan liar. Feng Yuanhuo dan Li Qi mengejarnya. Untungnya, para penggarap di alam langit di belakangnya tidak menyusul. Karena timnya juga mengalami kerugian besar, mereka harus berkumpul kembali dan menyembuhkan mereka yang masih hidup. Namun, hasil ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Wu Yun dalam menghadapi situasi tak terduga ini. Jika dia berpikir dengan hati-hati, dia mungkin bisa membuat rencana untuk membunuh mereka satu persatu. Tapi semuanya terjadi begitu tiba-tiba sejak Guru Na Yun menemukannya. Tidak ada waktu untuk melakukan lebih banyak tata letak. Menghadapi dua pembudidaya alam Yuanhe pada saat yang sama, meskipun tidak ada kepastian yang mutlak, itu jauh lebih mudah daripada menghadapi pengepungan semua orang pada saat yang bersamaan. Wu Yun lolos sepenuhnya. Ini bukan karena saya ingin melarikan diri. Saya hanya ingin menjauhkan medan perang. Jika kalian terlalu dekat, akan sangat berbahaya jika kalian terjebak oleh orang di belakang kalian di tengah pertarungan. Dia harus memimpin medan perang, setidaknya orang-orang di belakangnya tidak akan bisa mengejar untuk sementara waktu. Di belakangnya, Feng Yuanhuo dan Li Qi mengejar dan mengumpat dengan marah. Saya sangat marah dan tidak dapat menahannya. Ada kultivator Yuanhe yang bermartabat, begitu banyak kultivator alam voli, dan sejumlah besar siswa. Dia sebenarnya dibodohi oleh Wu Yun, seorang anak laki-laki di alam transformasi dewa. Bagaimana mungkin saya tidak marah dalam hati? Namun saat mereka mengejar dan mengumpat, mereka juga terkejut. Saya tidak tahu dari mana asal Wu Yun, meskipun peta gunung, sungai, dan hewan ini telah hilang selama bertahun-tahun. Tapi tentu saja, saya telah mendengar banyak rumor tentang teknik pengendalian binatang unik Akademi Fei Long. Bagi orang biasa untuk dapat mengendalikan 10 binatang ajaib yang tingkat budidayanya satu tingkat lebih rendah dari miliknya sekaligus sangatlah luar biasa. Tapi Wu Yun sebenarnya mengendalikan 100 binatang transformasi ilahi dengan tingkat budidaya yang sama dengan dirinya pada satu waktu. Belum lagi, kecepatan kaburnya sekarang begitu cepat. Bahkan kedua kultivator tingkat Yuanhe hampir tidak mampu mengimbanginya. Apakah ini masih dapat dilakukan oleh seorang kultivator normal dari alam transformasi ilahi? Menstruasi seperti ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai monster. Namun semakin Wu Yun berperilaku, semakin besar tekad mereka untuk membunuh Wu Yun. Lagi pula, siapa yang membiarkan musuh sekuat itu berkembang? Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lihat adalah apa yang Wu Yun ingin mereka lihat. Dibandingkan dengan latar belakang Wu Yun yang sebenarnya, ini hanyalah puncak gunung es.
Tidak akan lama sebelum terjadi perang di antara mereka. Saat itu, Wu Yun yang mereka hadapi adalah Wu Yun yang asli. Bab 628 Naga Bumi, Naga Asli. Sementara Feng Yuanhuo dan keduanya mengejar Wu Yun. Para siswa yang terluka oleh roh api Wu Yunrong akhirnya kembali ke Akademi Xingyu. Hal pertama yang mereka lakukan ketika kembali ke akademi adalah menemukan Yulin. Beritahu Yulin tentang semua yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, ekspresi Yulin tiba-tiba berubah, dan dia merengut dengan dingin. Sampah, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan begitu banyak orang? Para siswa begitu ketakutan hingga mereka gemetar. Setelah menanyakan lokasi spesifiknya, Yulin melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian mundur dulu." Kemudian, ekspresi keraguan melintas di wajah Yulin. Dia sedang memikirkan apakah dia harus pergi ke sana sendiri. Tempat lain. Wu Yun berlari sepanjang jalan dan melihat dengan kasar, jaraknya seharusnya cukup jauh. Dia harus memastikan bahwa tempat ini aman, dan dia harus memastikan bahwa orang-orang di belakangnya tidak akan bisa datang ke sini untuk sementara waktu. Nanti di pertarungan ini, semuanya akan terungkap. Bahkan sangat mungkin dia akan menggunakan teknik menggambar petir, meskipun dia dapat mengontrol serangan balik dari teknik menggambar petir dalam jarak yang dapat dikontrol. Pemulihannya juga harus memakan waktu lama. Setelah berlari beberapa saat, kami sudah melewati beberapa puncak gunung. Ini seharusnya hampir selesai. Tapi Wu Yun tidak langsung berhenti, tapi perlahan melambat. Di belakangnya, Feng Yuanhuo dan kedua anak buahnya sudah geram setelah mengejar sekian lama. Melihat kecepatan Wu Yun perlahan melambat. Dengarkan saja Feng Yuanhuo meraung, kamu berlari, kamu tidak bisa berlari lagi. Jika kamu tidak bisa berlari lagi, tunggu saja sampai mati." Benar saja, dia salah mengira bahwa Wu Yun secara bertahap kekurangan energi spiritual di tubuhnya setelah berlari dalam waktu lama. Hal ini menyebabkan Wu Yun melambat. Lidah di samping juga terlihat santai setelah diliputi amarah. Setelah mengejar sejauh ini, bahkan dia merasa tidak tahan lagi, wajar jika Wu Yun tidak bisa bertahan. Segera, Wu Yun, yang melambat, dikelilingi oleh Feng Yuanhuo dan yang lainnya dari belakang. Wu Yun berhenti berlari dan berdiri di sana, menatap mereka berdua. Mata Feng Yuanhuo membelalak, tapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia bertanya dengan marah, "Apakah kamu membunuh Guru Yun?" Wu Yun tidak menghindar darinya, "Ya." Meskipun dia sudah berspekulasi, jawaban langsung Wu Yun membuat mereka berdua mengubah ekspresi mereka. Namun, Lida masih tidak mempercayainya dan berkata, "Omong kosong, dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membunuh Guru Yun yang berada di alam Yuanhe tingkat pertama?" Wu Yun tidak menjawab pertanyaannya. Teknik pupil yang kedua adalah dengan melumpuhkan tubuh. Nyalakan dengan tenang. Dia ingin mencoba melihat apakah teknik memperbaiki mata ini dapat berhasil pada kedua orang ini. Selama perannya kecil, pertarungan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Sangat disayangkan bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan teknik mata memperbaiki tubuh gagal memberikan efek apapun. Wu Yun menyerah begitu saja. Meski tidak berhasil, teknik mata memperbaiki tubuh ini masih memberikan perasaan aneh pada Feng Yuanhuo dan Feng Yuanhuo. Saya selalu merasa tidak nyaman. Melihat Wu Yun masih diam, Lida memarahinya dan bertanya, "Kamu bajingan, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan kakekku? Katakan padaku, bagaimana kamu menyakiti Guru Yun?" Teknik menusuk murid diaktifkan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Cara membunuhnya, kamu akan tahu nanti." Berhenti bicara omong kosong, Direktur Feng, kami akan membunuhnya secara langsung sehingga kami dapat kembali dan memperbaruinya. Perintah dengan Wakil Direktur. Setelah selesai berbicara, Lida segera terbang, budidaya alam Yuanhe-nya menyebar seketika, dan memukul Wu Yun dengan telapak tangan.
Feng Yuanhuo awalnya ingin membunuh Wu Yun sendirian untuk menyelamatkan mukanya yang telah hilang sebelumnya. Tapi Lida sudah mengambil tindakan dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya meskipun dia tidak bisa membunuh sendirian. Selama dia bisa membunuh Wu Yun, itu tidak masalah. Melihat kedua orang ini begitu gelisah, Wu Yun tersenyum dingin. Tiba-tiba, matanya membeku. Sambil berpikir, bayangan dewa bela diri muncul seketika. Menara indah bintang 9 juga melayang. Kekuatan Wu Yun langsung melonjak ke alam voli tingkat keempat. Pada saat yang sama, saya melihat jarinya mengetuk ringan cincin penyimpanan. Dua artefak muncul secara langsung. Wu Yun mengangkat tangannya, satu di masing-masing tangan. Dengan seluruh kekuatannya, Wu Yu Stardust dan Qiankun Fulong Cauldron dilemparkan ke arah Feng Yuanhuo dan Lida. Feng Yuanhuo dan Lida tercengang melihat pemandangan ini. Seperti Guru Nayun, mereka belum pernah melihat pemandangan spektakuler seperti ini seumur hidup mereka. 3 artefak dan 1 artefak tambahan sebenarnya muncul di tangan orang yang sama pada waktu yang bersamaan. Dan orang ini tetaplah seorang anak laki-laki yang baru menginjak usia 20 tahun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa pemandangan ini akan muncul di hadapan mereka. Namun situasi saat ini tidak lagi membuat mereka ragu. Kedua artefak itu telah menghantam mereka. Lida tidak memilih untuk melawan dengan paksa dan menghadapi ledakan dari kuali Qiankun Fulong. Langsung mengelak dengan terbang. Setelah kuali Qiankun Fulong dilempar ke udara, ia berputar di udara dan kembali ke tangan Wu Yun. Feng Yuanhuo lebih kuat dari Lida, dan dia cukup percaya diri setelah mendengarnya bersenandung 2 kali. Berkata, ternyata aku memegang begitu banyak artefak di tanganku, tak heran aku begitu berani. Tapi bagaimana dengan artefak itu? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Aku melihatnya menembak keluar perisai energi spiritual, dan seketika bintang-bintang di dunia bela diri hancur. Cakram. Itu diblokir. Dis bintang Wu Yu berputar dan kembali ke tangan Wu Yun. Wu Yun tidak panik, dia sudah mengharapkan hasil ini. Hanya 2 artefak saja yang secara alami tidak akan mampu melukai mereka. Namun tujuannya telah tercapai, cukup untuk menghentikan mereka sejenak dan memberikan dirinya cukup waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, pikiran Wu Yun bergerak lagi. Roh bela diri naga bumi muncul seketika. Aum. Diiringi auman naga yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, energi naga yang sangat besar menyapu. Sepasang mata naga menatap Feng Yuanhuo dan Lida di depan mereka. Keagungan yang hanya dimiliki oleh klan naga membuat keduanya tanpa sadar merinding. Meskipun roh naga bumi belum sepenuhnya berubah, ia tidak dapat dianggap sebagai naga sungguhan. Namun sejak terakhir kali cuaca sangat dingin, perubahan bertahap mulai terjadi. Terlebih lagi, setelah jiwa bela diri naga bumi mulai bertransformasi, secara bertahap ia memperoleh kesadarannya sendiri. Meski masih sepenuhnya menyerah kepada Wu Yun tidak perlu mengendalikannya selama pertempuran. Meski dibandingkan dengan naga asli, masih ada celah. Namun dengan kesadaran otonomnya, efektivitas tempurnya telah membuat lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Ditambah dengan bonus menara indah bintang 9, kekuatan roh naga bumi saat ini tidak bisa dianggap remeh. Pada titik ini, saya harus menyebutkannya. Hal inilah yang menyebabkan fungsi senjata bantu ini jauh lebih kuat dibandingkan senjata biasa. Itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan Wu Yun, termasuk hal-hal di sekitar Wu Yun. Dengan kata lain, meskipun Bai Lier atau Xiao Jin, pria botak ada di sampingnya saat ini, dia masih akan terpengaruh oleh efek penguatan menara indah bintang 9. Kemunculan roh naga bumi membuat Feng Yuanhuo dan Lida kembali terpana. Lida menunjuk ke arah Wu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu, siapa kamu? Sebenarnya ada naga di tubuhmu. Bab 629, gunakan segel yang mengguncang surga lagi.
Sekarang roh naga bumi telah mulai bertransformasi, dan momentum keseluruhannya sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi orang awam tidak dapat membedakan bahwa ini adalah naga bumi. Saat ini, Lida salah mengira bahwa ini adalah naga sungguhan. Tapi bagaimanapun juga, Feng Yuanhuo lebih kuat dalam kultivasi dan memiliki sedikit lebih banyak pengetahuan. Dia berkata, "Jangan tidak sabar. Naga ini agak aneh. Meskipun tidak terlihat seperti naga bumi, ia adalah tubuh energi seperti naga bumi. Jangan panik." Wu Yun mendengus dingin dan berkata kepada roh bela diri naga bumi, "Pergi, hentikan yang gemuk di sebelahmu, aku akan membunuh yang kurus." Sangat mudah untuk membedakannya antara ketipisan Feng Yuanhuo dan kegemukan Li Qi. Setelah mengatakan ini, Wu Yun melemparkan Wu Yu Star Disc ke dalamnya lagi. Mendengar seruan pelan dari roh bela diri naga bumi, dia membuka mulutnya dan mengambil dis bintang domain bela diri. Lalu dia terbang menuju Li Qi. Setelah bertransformasi, meski masih berjiwa bela diri, namun pada hakikat dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri. Secara teoritis, kekuatan roh naga bumi harus setara dengan tingkat budidaya Wu Yun sendiri. Dengan kata lain, kekuatan Wu Yun berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-8, sehingga kekuatannya juga berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Tapi itu adalah naga, dan itu adalah tubuh energi. Meski tidak bisa benar-benar menjadi lawan Li Qi mungkin tidak akan bisa melukainya dalam waktu singkat. Kemudian andalkan artefak yang diberikan Wu Yun. Hal itu dapat dilakukan meskipun Li Qi terjerat beberapa saat dan tidak dapat melarikan diri. Dan yang dibutuhkan Wu Yun hanyalah waktu sesingkat ini. Karena kesenjangan besar dalam budidaya antara dia dan Feng Yuanhuo. Oleh karena itu, jika ingin menang, jangan berperang berlarut-larut dengannya. Kuncinya adalah daya ledak. Pada saat semua kartu terungkap, jika Anda menang, Anda menang. Jika kalah, mungkin akan sulit mendapatkan kesempatan lagi. Di sana, terdengar suara auman naga yang bergema di seluruh dunia. Yang terjadi selanjutnya adalah suara manusia dan naga yang bertarung satu sama lain. Mengandalkan energi naga yang besar dan penindasan senjata ilahi, untuk sementara, roh naga bumi hampir tidak mampu menyamai Li Qi. Namun, Wu Yun tidak berani mengendur sama sekali. Dia tahu bahwa roh naga bumi tidak akan bertahan lama. Dia harus mengambil keputusan cepat. Jika tidak, meskipun dia tidak terluka, begitu Dilong Wuhun disakiti oleh Li Qi, dia akan terlibat. Mengalihkan pandangan. Tiba-tiba, Wu Yun terlihat memegang kuali Qian Kun Fulong di satu tangan dan menatap Feng Yuanhuo di depannya. Feng Yuanhuo juga memalingkan muka dari Li Qi. Meski masih ada keterkejutan di matanya. Tapi seperti kebanyakan orang, keserakahan perlahan muncul di matanya setelah keterkejutan. "Wu Yun, aku tidak menyangka kamu masih memiliki begitu banyak harta tersembunyi di tubuhmu. Aku mungkin tidak bisa mendapatkan naga ini, tapi ketiga artefak ini milikku." Setelah jeda, dia tiba-tiba berkata, oleh ngomong-ngomong. Dikatakan bahwa lonceng emas bulu iblis dari tanah yang sangat dingin juga ada di tanganmu. Gunakan itu. Saya ingin melihat apakah begitu banyak artefak yang dapat memungkinkan Anda menyamai kesenjangan dalam budidaya antara Anda dan saya. Hah? Katak di dalam sumur. Wu Yun mendengus dingin. Keduanya saling memandang. Pertarungan mereka akan segera pecah. Feng Yuanhuo terlihat menatap Wu Yun. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tegas, "Wu Yun, terimalah kematian." Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergerak dan dia tiba-tiba mengambil tindakan. Momentum kultivasi yang menakutkan itu langsung menyapu Wu Yun. Dalam energi spiritual yang dilepaskannya, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan hembusan api suci. Namun, Wu Yun sekarang memiliki sistemnya sendiri untuk apa yang disebut peleburan ke dalam api dan roh. Dan ini adalah sistem yang jauh melebihi metode pelatihan Akademi Tianhuo. Kita bisa mengetahui satu atau dua hal dari emosi guru sebelumnya setelah dia dilebur ke dalam api dan diserang oleh roh. Terlebih lagi,
Api suci di tubuhnya jauh melebihi Feng Yuanhuo. Meskipun apinya yang meleleh menjadi roh mungkin tidak dapat melukai Feng Yuanhuo, kekuatan api suci Feng Yuanhuo tidak akan pernah menyakitinya. Di saat yang sama, Wu Yun sudah siap. Saat Feng Yuanhuo bergegas ke arahnya, Wu Yun segera merunduk dan mundur beberapa langkah. Kuali Qian Kun Fulong di tangannya terlempar keluar dan dihantamkan ke arah Feng Yuanhuo. "Huff, kamu masih ingin memukulku dengan benda ini?" Kali ini, Feng Yuanhuo bahkan tidak memadatkan dinding aura, tetapi hanya menamparkan telapak tangan. Dalam sekejap, gelombang udara menyapu. Dengarkan saja Qian Kun Fulong Cauldron mengeluarkan suara bergetar. Kemudian dengan cepat terlempar dan terbang kembali ke tangan Wu Yun. Namun Feng Yuanhuo masih meremehkan keagungan artefak ini. Meski tidak bisa melukainya, lengannya masih sedikit mati rasa karena guncangan kuali Fulong Qian Kun, dan tubuhnya terpaksa mundur beberapa langkah. Wu Yun tersenyum dingin dan melemparkan tangannya lagi dengan kuat. Kuali Qian Kun Fulong menghantam Feng Yuanhuo lagi. Feng Yuanhuo keluar untuk menyambutnya lagi. Pada saat ini, semua perhatiannya terfokus pada kuali Qian Kun Fulong di depannya, untuk sementara mengabaikan Wu Yun. Mata Wu Yun berbinar gembira. Inilah yang ingin dia capai. Dalam sekejap, Wu Yun terlihat dengan cepat membuat gerakan tangan. Buat minuman rendah di mulut Anda. Segel yang menggetarkan surga. Dalam sekejap, segel kuno yang besar dan menakutkan terlihat jatuh dari langit. Ledakan ke arah Feng Yuanhuo. Di depan, Feng Yuanhuo sangat bersemangat untuk memaksa kembali kuali Fulong Qian Kun. Namun tiba-tiba saya merasa dunia telah berubah. Mendongak, dia melihat segel kuno besar datang ke arahnya. Awalnya saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Saya pikir ini adalah senjata ajaib ampuh milik Wu Yun. Namun, wajah percaya dirinya dengan cepat berubah warna. Dia berseru dan kehilangan suaranya, ini bukan senjata ajaib, ini adalah keterampilan bela diri yang mengaktifkan kekuatan langit dan bumi. Saat ini, dia benar-benar panik. Karena dia merasakan kekuatan yang menakutkan dari segel kuno ini. Kekuatan yang lebih menakutkan dari artefak itu, cukup untuk menghancurkannya. Dengan panik, dia menatap Wu Yun dengan tidak percaya. Dugaan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya, tetapi dia tidak bisa lagi berpikir banyak saat ini. Segel kuno di langit akan segera terbuka. Ah! Feng Yuanhuo meraung marah dan dengan cepat mengumpulkan serangan terkuatnya untuk melawannya. Ledakan. Suara gemuruh yang keras terdengar. Tempat di mana Feng Yuanhuo berdiri diledakkan ke dalam lubang yang sangat dalam. Puing-puing beterbangan dan debu memenuhi langit. Apakah berhasil? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia tidak santai atau ragu-ragu. Dia segera duduk bersila dan mengeluarkan segenggam pil dari cincin penyimpanan yang dapat mempercepat pemulihan energi spiritual. Meskipun segel pembalik surga tidak memiliki serangan balik, itu pasti akan membuat dia kekurangan energi spiritual di tubuhnya. Di sisi lain, roh naga bumi benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah tekanan mendesak Li Qi. Jika bukan karena bantuan dari Martial Domain Starpan, saya khawatir roh bela diri naga bumi tidak akan mampu bertahan saat ini. Saat Wu Yun memulihkan energi spiritualnya, gerakan di tangan Li Qi menjadi semakin ganas. Meskipun dia juga terkejut dengan seni bela diri Wu Yungang yang menakutkan. Tapi ini bukan saatnya untuk panik. Dia baru saja mendengarnya berteriak, "Direktur Feng." Li Qi terbang menuju Feng Yuanhuo saat berhadapan dengan roh bela diri naga bumi dan disbintang domain bela diri. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan berdarah tiba-tiba terulur dari lubang besar itu. Kemudian, serangkaian tawa menyeramkan yang menakutkan terdengar seperti suara dari neraka. Bergema di dunia ini. Bab 630 Semangat Membakar Api Langit yang Mengerikan. Wu Yun, yang sedang memulihkan energi spiritualnya saat ini, mendengar suara ini. Tiba-tiba hatiku kacau. Ini, suara,
dia belum mati. Kali ini, giliran Wu Yun yang memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia menatap tajam ke tangan yang terulur dari lubang raksasa. Dan sosok itu perlahan merangkak keluar. Di saat yang sama, Li Qi sangat gembira saat melihat Feng Yuanhuo keluar hidup-hidup. Berbalik dan hindari serangan Wu Yu Stardust. Kemudian dia menyerang dengan telapak tangan, langsung mengenai tubuh roh bela diri naga bumi. Meski merupakan tubuh energi, bukan berarti tidak akan terluka. Dia menerima telapak tangan Li Qi dengan kuat. Saya melihat roh naga bumi langsung terbang mundur. Faktanya, warna keseluruhannya pun jauh lebih gelap. Pada saat yang sama, Wu Yun merasakan sakit di perutnya, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Rasa sakit yang diderita oleh roh naga bumi secara langsung mempengaruhi dirinya. Bajingan! Wu Yun meraung dan dengan cepat memanggil naga bumi yang terluka kembali ke tubuhnya. Meskipun Dilong tidak mau, dia tidak berani melanggar instruksi Wu Yun. Saat dia melihat, Feng Yuanhuo keluar dari lubang besar. Pakaiannya berantakan, wajahnya galak, dan matanya merah. Ada darah di sudut mulutnya, dan ada sedikit senyuman sinis di wajahnya. Fitur wajahnya sedikit terdistorsi dan ekspresinya aneh dibandingkan dengan sebelumnya, dia tampak menjadi orang yang berbeda. Karena dia menghadap Wu Yun, semua ini tidak luput dari pandangan Wu Yun. Tapi Li Qi tidak menyadari ada yang salah dengan Feng Yuanhuo dari sisinya. Melihat Wu Yun membawa Dilong kembali. Dia mendengus dingin, tapi tidak mengejarnya, malah berbalik dan terbang menuju Feng Yuanhuo, ingin bertanya tentang lukanya. Saat dia terbang, dia bertanya, "Direktur Feng, apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak menyangka anak ini begitu kuat." Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia hanya berdiri diam di samping Feng Yuanhuo, tetapi dia melihat Feng Yuanhuo itu sepertinya gila. Tanpa penjelasan apapun, perut Li Qi langsung dipukul dengan pukulan telapak tangan. Baru sekarang Li Qi melihat dengan jelas ekspresi ganas dan mata merah Feng Yuanhuo. Dia tertegun sejenak, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang hampir secara naluriah. "Direktur Feng, Anda sebenarnya, ini adalah roh pembakaran api surgawi, bagaimana mungkin Anda?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipukul oleh Feng Yuanhuo. Bagaimana dia, yang tidak siap, bisa menahan telapak tangan Feng Yuanhuo? Tiba-tiba dia mendengar tangisan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, darah muncrat dari mulutnya, di bawah terik matahari, terlihat sangat menyedihkan. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, matanya terbuka lebar, dan dia hanya bernapas dengan lemah. Sepertinya dia akan mati. Mungkin Li Qi tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tangan Feng Yuanhuo tanpa peringatan apapun. Tapi saat pemandangan ini terlihat di mata Wu Yun, ada kilatan kegembiraan. Saat ini, dia belum sepenuhnya pulih dari kelemahan segel pembalik surga. Kematian Li Qi sama saja dengan menghilangkan ancaman besar baginya. Namun, kegembiraan di wajah Wu Yun dengan cepat menghilang. Feng Yuanhuo saat ini tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun Wu Yun belum pernah melihat roh pembakaran api surgawi ini, dia mengenalnya. Tidak diragukan lagi ini adalah keterampilan rahasia yang tabu di Akademi Tianhuo. Ini sama terkenalnya dengan teknik jiwa melahap 8 kehancuran dari Akademi Seni Bela Diri dan teknik pembakaran jiwa dari Akademi Feilong. Ini adalah metode peningkatan kekuatan secara paksa dengan membakar api tubuh yang sebenarnya. Sampai api yang sebenarnya padam. Dengan kata lain, semakin kuat api tubuh yang sebenarnya, semakin kuat pula peningkatan kekuatannya. Dan jika ada api suci di dalam tubuh, peningkatannya akan semakin mengerikan. Tapi di saat yang sama, serangan balik yang ditimbulkan oleh roh pembakar api langit ini juga sangat menakutkan. Saat api yang sebenarnya padam, saat itulah kehidupan berakhir. Namun,
Sejauh mana kekuatan Feng Yuanhuo dapat ditingkatkan saat ini bergantung pada seberapa kuat api suci di tubuhnya. Untuk saat ini, Wu Yun belum merasakan level budidaya Feng Yuanhuo setelah peningkatannya. Terlebih lagi, setelah roh pembakaran api surgawi ini digunakan, seluruh orang akan menjadi tidak diakui, menjadi sangat gila dan suka berperang. Baru saja, Feng Yuanhuo membunuh rekannya Li Da dengan satu telapak tangan, yang merupakan bukti terbaik. Tiba-tiba, suara Feng Yuanhuo yang menakutkan dan dingin terdengar. Wu Yun, kamu tidak menyangka bahwa pada saat kritis itu, aku menggunakan roh pembakaran api surgawi untuk menahan kekuatan pukulanmu. Sekarang, lihat betapa lemahnya kamu, metode apa lagi yang harus kamu lakukan untuk menghadapiku. Feng Yuanhuo berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ekspresi Wu Yun menjadi semakin serius. Energi spiritualnya baru pulih kurang dari setengahnya. Dengan kata lain, efektivitas tempurnya saat ini tidak sebaik 5 level sebelumnya. Bahkan pada puncaknya, dia bukan tandingan Feng Yuanhuo pada umumnya. Yang satu turun dan yang lainnya naik. Wu Yun dalam kondisi lemah menghadapi Feng Yuanhuo dalam kondisi yang lebih baik. Setelah Anda memulai. Hal ini dapat digambarkan sebagai jalan keluar yang sempit dari kematian. Wu Yun memikirkannya lagi, dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah menunda waktu. Tidak peduli seberapa kuat roh pembakaran api surgawi ini, itu tetap merupakan teknik terlarang. Begitu Tianhuo Fenling menjadi bumerang, Feng Yuanhuo pasti tidak akan mampu menahannya, dan dia akan bisa menang tanpa perlawanan. Wu Yun berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Kamu pasti akan mati di bawah serangan roh pembakaran api langit. Tetapi pada saat ini, Feng Yuanhuo, dalam keadaan roh pembakaran api langit, tidak takut pada semua. Hidup dan mati, hanya ada pembunuhan gila di mata. Dia tersenyum ganas dan berkata, sayang sekali kamu tidak akan pernah melihat momen itu. Tiba-tiba, dia berteriak, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, aku melihat salah satu telapak tangannya berubah menjadi cakar, bergerak secepat angin. Menuju Wu Yun menerkam. Ekspresi Wu Yun berubah drastis dalam sekejap, dan diam-diam dia mengatakan sesuatu yang buruk. Dalam keadaan meningkat ini, kecepatan Feng Yuanhuo sebenarnya meningkat pesat. Bahkan dengan teknik pupilnya yang menusuk, dia hanya bisa melihat dengan jelas. Namun melihat dengan jelas bukan berarti Wu Yun bisa menghindarinya. Ledakan. Dengan tergesa-gesa, saya melihat Wu Yun memukulnya dengan telapak tangan. Kedua telapak tangan bentrok, dan Wu Yun terlempar lebih dari 10 meter. Tiba-tiba, saya merasakan energi mengerikan mengalir ke seluruh tubuh saya. Ada gelombang darah dan energi di tubuh, rasa manis di tenggorokan, dan seteguk darah mau tidak mau muncrat. Alam Yuanhe, tingkat ke-8, bajingan ini benar-benar meningkat ke tingkat ke-5 dalam budidaya. Wu Yun menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan berkata dengan gigi terkatup. Itu sedikit mendalam. Feng Yuanhuo tertawa galak lagi. Wu Yun hanya berdiri tegak. Feng Yuanhuo menyerang dengan telapak tangan lagi, dan angin palem yang menakutkan menerpa lagi. Dalam kepanikan, Wu Yun ingin menghindar, tapi tubuhnya hanya bergerak. Tapi dia merasa perutnya seperti dipukul lagi. Seluruh orang terbang menjauh, kali ini luka dalam telah menyebar ke meridian dan organ tubuhnya. Gelombang energi yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Teknik Dewa Bela Diri Taisang beroperasi dengan kekuatan penuh, tapi bagaimana teknik itu bisa menyelesaikan energi menakutkan ini dalam waktu sesingkat itu? Pada saat ini, Wu Yun pada dasarnya telah melepaskan gagasan penundaan sebelumnya. Jika ini berlarut-larut, Feng Yuanhuo mungkin telah dipukuli sampai mati sebelum dia mendapat serangan balik. Satu-satunya solusi untuk saat ini adalah serangan balik yang mematikan. Di depannya ada tawa Feng Yuanhuo yang ganas dan gila. Sudut mata Wu Yun bergerak sedikit, awalnya dia mengira kali ini, dia akan bisa menghindari penggunaan teknik menggambar guntur. Lagi pula,
Serangan balasannya sangat menakutkan sehingga dia benar-benar tidak ingin menanggungnya lagi.